Winda, Winda, Iya Pak, kenapa? kamu tidak dengar yang Bapak bilang ya? Oh, Bapak ada manggil ya? Maaf Pak, Winda tidak dengar karena pakai earphone. Kamu jangan keseringan pakai earphone, Winda. Bisa ada penumpukan kotoran dan kerusakan pendengaran. Bahaya buat telinga, nak. Maafin Winda ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Jangan diulangi lagi. Oh iya, tadi Winda nonton apa? Ini Pak, tadi Winda nonton tentang frekuensi-frekuensi gitu di TikTok. Maksudnya apa ya Pak? Winda nggak ngerti. Frekuensi audio maksud Winda. Itu mungkin Pak. Oh, itu namanya jenis-jenis gelombang. Ada 3 jenis gelombang. Audiosonik, infrasonik, dan ultrasonik. Oh, Gelombang audiosonik itu gelombang yang berkisar antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Gelombang ini adalah gelombang umum yang bisa didengar langsung oleh telinga manusia. oh. Gelombang infrasonik itu gelombang yang berbunyi antara 0 sampai 20 Hz. Tetapi gelombang ini tidak tertangkap oleh sistem pendengaran manusia. Gelombang ini hanya bisa didengar oleh binatang tertentu, seperti anjing dan jangkrik. Oh, baru tahu Winda. Iya, Winda. Yang terakhir, ada gelombang ultrasonik. Gelombang ini berada di atas 20.000 Hz. Gelombang ini juga tidak dapat didengar oleh manusia. Hewan yang bisa mendengar gelombang ini ada kelelawar dan lumba-lumba. Selain itu juga, gelombang ultrasonik juga digunakan pada alat USG dalam kedokteran loh. Wow, hebat sekali. Iya, Winda. Saat Winda mendengar melalui earphone, atau saat mendengar suara klakson di jalanan, di situ terdengar bunyi atau suara. Nah, bunyi itu sebelum sampai ke telinga kita juga merambat seperti cahaya. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Oh, baru tahu Winda. Iya, Winda. Bunyi tersebut kita tangkap dengan telinga kita sebagai indera pendengar. Winda tahu gak bagaimana cara telinga menangkap bunyi? Nggak tahu Pak. Nah, sebelum menuju proses tersebut, ada beberapa bagian telinga yang Winda harus tahu fungsinya. Ada daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, rumah siput atau koklea, 3 tulang pendengaran, dan saraf pendengaran. Oh gitu. Daun telinga itu berfungsi untuk menangkap gelombang suara atau bunyi. Saluran telinga berfungsi sebagai pengantar suara ke gendang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk mengirim getaran dari gelombang bunyi ke 3 tulang pendengaran. 3 tulang pendengaran itu meneruskan getaran bunyi ke koklea atau rumah siput. Koklea memiliki fungsi mengubah gelombang bunyi menjadi sinyal listrik dan meneruskannya ke otak. Saraf pendengaran berfungsi untuk mengirimkan sinyal listrik dari koklea ke otak. Nah, langkah pertama, bunyi atau suara merambat melalui udara. Lalu, bunyi yang ditangkap diteruskan menuju gendang telinga melalui saluran telinga hingga membuat gendang telinga bergetar. Getaran dari gendang telinga diteruskan oleh 3 tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan sanggurdi ke telinga dalam dan sampai pada koklea. Lalu, pada koklea atau rumah siput, getaran suara diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik yang dihasilkan koklea dikirim melalui saraf pendengaran ke otak. Lalu, diproses sinyal tersebut sehingga dapat memahami dan mengidentifikasi suara yang kita dengar. Oh, begitu. Iya, Winda. Selain yang Bapak sebutkan tadi,
Ada juga yang namanya saluran semiskular dan saluran eustachius. Saluran semiskular itu berfungsi dalam menjaga keseimbangan tubuh. Dan saluran eustachius berfungsi untuk menjaga tekanan udara agar tetap seimbang pada telinga tengah dan telinga luar. Oh, keren. Nah, itu sebabnya kita harus menjaga kesehatan indera pendengaran kita, yaitu hindari penggunaan earphone dalam jangka panjang, menghindari suara kebisingan atau suara yang keras, jangan memasukkan benda asing ke dalam telinga, dan jaga kesehatan secara umum seperti berolahraga dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Selain itu, kita juga bisa bawa ke dokter untuk melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. Oh, begitu. Makasih ilmunya ya, Pak. Winda jadi tahu lebih banyak tentang frekuensi audio, telinga, dan cara menjaga kesehatan telinga. Iya, sama-sama Winda. Adik-adik dan kakak yang menonton, apakah sudah menjaga kesehatan telinganya?